Kasus dugaan pemerkosaan dan revenge porn di Pandeglang, Banten viral di media sosial setelah keluarga korban mengungkapkan sejumlah kejanggalan proses hukum. Kasus ini bermula dari pelaku Alwi Hussein Maulana menyebarkan video asusila yang udah diedit ke kakak korban. Kakak korban pun mencari informasi ke teman-teman korban dan menemukan fakta bahwa pelaku selalu mengirimkan video asusila ke semua teman korban yang dianggap terlalu dekat dengan korban. Video asusila ini diambil dalam kondisi korban tidak sadar setelah dicekoki minuman keras sama pelaku. Pelaku melakukan aksi revenge porn sebagai langkah untuk memaksa korban jadi pacarnya. Terus selain itu pelaku juga pernah mengancam akan menyebarkan video ke dosen korban, memukuli korban, dan bahkan meminta korban untuk mengakhiri hidupnya. Akhirnya keluarga korban yang mengetahui kejadian ini pun melapor ke polisi dan pelaku ditahan pada 21 Februari 2023 lalu. Tapi selama proses hukum berjalan, keluarga korban menemukan banyak kejanggalan, terutama saat proses persidangan berlangsung. Saat persidangan pertama, keluarga korban tidak mendapatkan informasi jika sidang udah berjalan dan baru mengetahui ketika korban dipanggil sebagai saksi di sidang kedua. Terus saat sidang kedua, korban diminta untuk memaafkan pelaku sama jaksa penuntut umum dan bahkan kuasa hukum korban diusir dari ruang sidang. Selain itu, ketika korban datang ke posko PPA Kejari untuk melaporkan kejanggalan proses sidang, korban lagi-lagi mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan karena jaksa penuntut umum tiba-tiba datang ke ruang pengaduan dan memarahi korban serta kakaknya. Saat itu jaksa marah karena korban menggunakan pengacara. Kepala Kejari Pandeglang, Helena Oktaviane, juga bertanya untuk apa pakai pengacara karena kerjanya cuma duduk-duduk aja. Tapi selain kejanggalan proses sidang, keluarga juga kecewa karena pelaku didakwa menggunakan UU ITE, bukan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Padahal korban punya bukti adanya kekerasan seksual, tapi ternyata bukti ini nggak dipertimbangkan sama penyidik, jaksa, dan majelis hakim. Bahkan bukti video juga nggak ditunjukkan ke hakim dalam proses sidang. Selain itu, selama proses sidang berlangsung, keluarga pelaku juga dilayani seperti kelas VIP, mendapatkan ruangan khusus, dan membuat keadaan seolah-olah korban adalah pelakunya. Saat ini pelaku dituntut 6 tahun penjara dan denda 1 miliar sama jaksa. Tapi karena tuntutan ini mengenai UU ITE, jaksa pun menganjurkan agar korban kembali melaporkan kasus dugaan pemerkosaan ke polisi. Kuasa hukum korban juga rencananya tidak akan berhenti setelah putusan hasil sidang keluar dan akan kembali melaporkan pelaku dengan tindak pidana lain. Semoga kasus ini bisa diselesaikan dan pelaku dapat hukuman maksimal ya.